Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga ya, dengan berbagai koleksi tanaman hiasnya. Dan seperti yang sahabat Kembang Desa lihat ya, di sini untuk koleksi tanaman hiasnya itu bermacam-macam ya, dari ada keladi, aglonema, begonia, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Dan memang ketika sedang musim hujan ya, mulai musim hujan, tanaman-tanaman hias itu mulai terlihat dan tumbuh dengan sangat subur. Jadi terlihat sangat indah ya, ketika tanaman hias itu terlihat subur, pertumbuhannya bagus, itu akan dipandang itu jauh lebih indah. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya itu banyak banget, dan pertumbuhannya juga bagus-bagus sekali ya. Pada bagian sisi daunnya ini juga hampir tidak terlihat sobekan-sobekan yang dimakan ulat. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin ya, gemar untuk merawat tanaman hiasnya, sehingga pertumbuhannya juga terlihat bagus. Nah, di sini saya bakalan mulai dari tanaman hias aglonema ya. Di sini ada beberapa jenisnya. Seperti ada Serena, kemudian juga ada Sweet Dream, ada Big Papa, kemudian juga ada ini ya. Ini kayak jenis yang Gajah Mada. Nah, untuk media tanam yang digunakan di sini menggunakan antara sekam mentah, kemudian juga ada sekam bakarnya juga. Kemudian kalau saya meraba ya, ataupun memencet pada bagian medianya, di sini terlihat empuk. Sepertinya untuk perbandingannya itu antara sekam mentah, sekam bakar, dan tanahnya itu 1:1. Dan kemudian di sini juga ada osmokot ya. Nah, pemberian osmokot ini biasanya bisa dilakukan 6 bulan sekali penambahan pada tanaman hias, agar keadaan dari media tersebut itu nutrisi terbutuhi. Dan di sini juga meskipun dengan keadaan tanaman-tanaman hias yang masih kecil seperti ini sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru, yang pastinya ketika kita memiliki tanaman hias aglonema dan menginginkan untuk agar cepat bertunas seperti ini, media potnya ya, media pot yang digunakan kita sesuaikan dengan tanamannya. Ketika tanaman hias itu ukurannya terlalu kecil, kemudian kita menggunakan ukuran pot yang besar, maka keadaannya apa ya, untuk menghadirkan tunasnya, untuk menghasilkan tunasnya itu akan lebih lama. Namun ketika kita menyesuaikan ukuran tanaman dengan potnya yang lebih kecil seperti ini ya, ini akan memudahkan untuk memunculkan tunas-tunas baru. Karena apabila kita menggunakan pot yang lebih besar dari tanamannya, itu biasanya perangsangan lebih ke akar, bukan ke bagian tunasnya saja. Nah, selain di sini banyaknya tanaman-tanaman hias kayak aglonema, di sini juga ada tanaman hias, ada ini ya, ada Anthurium dorayaki, kemudian juga ada burlemak philodendron ya, burlemak variegata, ada Sente variegata juga. Dan kemudian untuk jenis keladi ya, untuk jenis tanaman hias keladi ketika sedang musim hujan ya, memang keadaannya itu benar-benar cantik ya, banyak sekali tunas-tunas yang bermunculan. Karena memang karakter dari tanaman hias keladi agar pada bagian tanaman hias tersebut itu selalu rimbun seperti ini ya, meskipun ada masa dorman pada tanaman hias keladi, namun ketika pada bagian sisi medianya itu basah, lembab ya, lembab bukan basah, ini akan membuat perangsangan akarnya itu lebih cepat, juga perangsangan pada bagian sisi umbinya itu untuk memunculkan tunas-tunas baru. Ini untuk keladinya ini bagus-bagus banget. Ada baret, kemudian juga ada joker, ada gingerland juga. Ini cantik-cantik banget nih. Kemudian juga ada redbone.
ada arcade, kemudian juga ada bercak darah, kemudian juga ada ini ya, Wharton ya. Kemudian juga ada begonia Marmaduke, ada yang bintang kejora, dan ini juga ada anthurium yang Mickey Mouse. Dan di sini yang membuat saya terkesan ya dan bagus, ini ada satu tanaman yaitu ada lili Paris. Nah, ini keadaannya juga bagus banget ya, karena memang ketika tanaman hias secara asupan air ya itu tercukupi, maka pada bagian tanaman-tanaman itu akan tumbuh lebih subur ya. Kemudian di sini juga ada aglonema yang klasik ya. Ini juga keadaannya bagus sekali. Dan saya sangat menyukai ya ketika saya harus melihat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan subur seperti ini. Juga ada begonia tapak macan. Dan saya bakalan berpindah ke bagian sukulen ya. Oh, ini dulu ya, ke peperomia yang silver. Untuk peperomia yang silver ini, peperomia watermelon silver ini memang memiliki daun yang begitu lebar ya. Ini tidak seperti dengan peperomia watermelon yang biasa itu. Ini daunnya itu akan jauh lebih lebar dan besar dan bagus banget. Kemudian juga ada anthasoma, ada violces, begonia, kemudian juga ada beberapa diven, ada tisu impor, juga ada tisu harmoni. Kemudian juga ada Calathea alpinea jerumbet ya. Juga ada polkadot, dan ini keadaannya memang batang tuanya sudah seperti ini ya. Kemudian di bagian tanaman-tanaman hias sukulen ini, di bagian medianya memang lebih terlihat kering ya. Terlihat lebih kering dan lebih keras dibandingkan dengan tanaman-tanaman hias lainnya kayak aglonema ataupun keladi. Karena memang untuk jenis tanaman hias sukulen ini memang memiliki daya tampung airnya ya pada bagian daunnya, sama seperti tanaman hias sansevieria. Meskipun keadaan medianya itu cukup kering, namun tanaman tersebut kayak sansevieria ataupun sukulen ini memiliki penyimpanan ataupun cadangan airnya itu pada bagian sisi daunnya, sehingga keadaan media cukup kering itu aman ya pada tanaman hias sukulen. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya, media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.